Kamu mau taruh nama nggak Ki? Mas aja ya. Hah? Oke, kita mulai tepat jam 7 ya, Mas Mbak ya. Hmm. Oke, sudah jam 7 tepat ya. Silakan bisa on cam, Mas Mbak, untuk presensi. Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ada yang di SGLC ya. Semangat, Mas Mbak ya. Jadi kita akan lanjutkan mata kuliah metode numerik ya. Setelah sebelumnya dengan Pak Alex, pertemuan 6, 7, 8, dan 9 metode numeriknya dengan saya ya. gelap ya. Jadi saya berkontribusi baik di soal UTS maupun di soal UAS ya. Dan sebagaimana kemarin kesepakatan ya, ketika UTS teman-teman tidak diperkenankan untuk membawa laptop, tapi membawa kalkulator dipersilahkan ya, dan juga cheat sheet ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi ada yang tahu Mas Mbak pada pertemuan 6 ini kita ingin membahas apa? Silakan bisa ketikkan di kolom komentar. Kita ingin bahas apa sih sebenarnya di materi pembelajaran ini?
Silakan Mas bisa mengetikkan di kolom komentar. Nanti semisal suara saya kurang baik, bisa disampaikan ya juga ya di kolom komentar ya. Karena mungkin ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Oke, tebak-tebakan aja. Di pertemuan 6 ini kita ingin bahas apa sih? Nah, coba. Salah nggak apa-apa teman-teman ya. Tebakannya keliru nggak apa-apa. Atau mau ada yang open mic juga dipersilakan ya. Matiin kameranya, matiin jam, matiin dulu kameranya jam. Ngomong apa sih, Bang? Enggak. Oke, jadi oh ya, suaranya ya. Silakan Mas Mbak. Jadi kira-kira kita pada pertemuan ini ingin membahas apa ya? Kira-kira Kok kita mau membahas apa? Coba Mas Mbak bisa tebak mungkin di kolom komentar. Belum ada yang ngetik ini ya. Oke, menurut Mbak Maya regresi ya. Yang lain? Jadi meskipun kita daring ya, kita tetap dua arah ya komunikasinya ya. Dan sebagaimana Mas Mbak tahu, kita punya jatah 40% untuk daring ya. Jadi 14 pertemuan itu bisa maksimal 4 kali pelaksanaan daringnya ya. Oke, yang lain gimana? Kira-kira kita mau bahas apa nih pada pertemuan 6 ini? Coba saya ingin responden ya. Atau ya, ngetik ketiga responden ya. Buset Alfa. Oke, gimana yang lain nyerah ya? Oke, kita bahas apa ya kira-kira pada malam hari ini? Nah, ini ya kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada sebuah soal, Mas Mbak ya. Nah, ini dari hasil riset saya dengan berbagai kakak tingkat Anda gitu ya. Jadi berkaitan dengan rancang bangun sensor gas metana ya, yang kemudian mendeteksi gas metana yang diemisikan atau dikeluarkan oleh hewan ternak ya. Nah, jadi kalau Mas Mbak tahu, metana itu dia berkontribusi terhadap pemanasan global 17 kali lebih jahat begitu ya. 17 kali lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi kalau saat ini karbon dioksida Mas Mbak tahu penyebab global warming ya atau pemanasan global. Nah, metana ini ya itu 17 kali lebih bahaya dibandingkan dengan karbon dioksida.
Nah, salah satu sumber metana terbesar itu adalah dari hewan ternak, Mas Mbak ya. Nah, oleh karena itu di Belanda ya pernah muncul isu untuk menutup peternakan-peternakan. Karena apa? Karena peternakan di Belanda diasumsikan mengemisikan metana dalam jumlah besar dan itu bisa berdampak buruk bagi bumi ya, kenaikan temperatur, kemudian juga ketinggian air laut ya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, terus kalau peternakan ditutup gimana ya? Mas Mbak mau makan sate kambing, sate sapi nggak bisa ya. Nah, maka saat ini peneliti di bidang peternakan itu sedang memformulasi pakan ya. Jadi yang direkayasa adalah pakannya, sehingga nanti pakan itu bisa menghasilkan metana yang serendah mungkin ya. Nah, jadi inginnya peneliti peternakan itu memformulasi pakan ya, pakan ternak ya. Nah, dan dihasilkan metana yang serendah mungkin. Nah, pintu pertamanya bagaimana? Nah, tentu pintu pertamanya adalah pengukuran dari gas metana itu sendiri ya. Nah, ini saya mohon maaf kalau ada suara bayi ya, karena saya sedang sama anak-anak ini. Nah, kembali ke topik ya tadi ya. Jadi langkah pertama untuk mengukur kandungan metana tentu perlu dibuat alat ya yang mengukur konsentrasi gas metana. Nah, oleh karena itu eh, saya dan juga mahasiswa kakak tingkat Anda bekerja sama dengan dosen peternakan untuk membuat alat ya yang bisa mendeteksi Iya, kandungan metana. Nah, fotonya. oke. Dan ini skripsi yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat Anda ya. Waktu itu membuat alat ukur metana yang diemisikan oleh kambing ya. Nah, ini sempat ada kejadian viral di peternakan karena ternyata kambingnya ke masjid peternakan ya Mas Mbak ya. Jadi kambingnya lolos ke masjid sehingga heboh waktu itu. Nah, riset ini kemudian dikembangkan di tahun ini diteruskan oleh kakak tingkat Anda ya di 2021 Panji, Farid dan kawan-kawan. Tidak lagi ke kambing tapi ke sapi ya. Nah, ini fotonya di sebelah kanan ini ya. Nah, jadi cukup besar ya ukurannya ya. Sehingga nanti di sini sapi ya ketika makan dia sambil bersendawa ya mengeluarkan metana bisa dideteksi kandungan metananya. Dari aktivitas ini ya, nah berikut didapatkan tabel seperti ini Mas Mbak ya. Ini harusnya jawabannya belum belum muncul ya. Bentar. Nah, jadi sebuah sensor gas metana digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas metana yang diemisikan oleh sapi ya. Untuk mengkalibrasi sensor dilakukan pengukuran terhadap beberapa konsentrasi gas metana yang berbeda ya. Nah, tabel di bawah menunjukkan data hasil pengukuran berupa konsentrasi gas ya dalam ppm atau part per million ya. Ada ppm, ada ppb ya, ppb part per billion ya. Sebagai stimulus dan tegangan output dari modul sensor ya. Jelas ini modul sensor ya kalau luarannya tegangannya sampai sebesar ini ya. Karena kalau dia dari sensornya saja itu pasti tegangannya milivolt ya. Nah, tapi kalau dia sudah dalam bentuk modul ya, dia sudah ada amplifier ya, sudah ada pengkondisian sinyal, jembatan Wheatstone dan sebagainya sehingga tegangannya bisa sangat tinggi nih ya. Apa namanya 0,8 sampai 4,5. Nah, ini hasil kalibrasinya Mas Mbak ya. Jadi ketika konsentrasi gasnya 10 ppm, tegangan yang dihasilkannya ini. Sampai ketika dia 60 ppm, yang dihasilkan adalah 4,5. Nah, pertanyaannya adalah, jika tegangan output modul sensornya adalah 3,2 volt ya. Nah, berapa kemudian konsentrasi gas metananya? Nah, 3,2 volt ini di sini nih. Nah, jadi berapa nanti ini 3,2 volt, berapa ppm? Nah, ini yang akan kita jawab pada pertemuan malam hari ini ya. Oke. Tentu langkah pertama bagaimana Mas Mbak? Langkah pertama adalah kita perlu tahu model persamaannya ya. Nah, jadi kita beda persepsi dengan orang awam ya. Kalau orang awam model itu kan ini ya, berkaitan dengan fashion show ya, modelnya ya. Nah, kalau di teknik itu model artinya persamaan Mas Mbak ya, persamaan matematika. Nah,
Jadi kita harus menyatakan misalkan konsentrasi gas ini dalam X ya, tegangan output ini dalam Y. Maka nanti bisa ketemu persamaan Y sama dengan Fx. Nah, apakah misalkan nanti ya 0,054 X plus 2 misalkan ya, atau berapapun itu ya. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, proses untuk mencari ini disebut apa Mas Mbak? Nah, tadi Mbak Maya sudah benar ya. Nah, ini disebut dengan regresi ya. Nah, regresi itu adalah proses untuk menemukan, mencari ya model persamaan ya. Nah, nanti kalau Mas Mbak sudah tahu persamaannya ya, YFX-nya sama dengan berapa ya, nanti bisa tahu ya. Nah, kalau ini kan kebalikannya ya. Ini yang diketahui adalah Y-nya, yang ditanya itu X-nya. Berarti nanti inverse ya. X sama dengan F pangkat min 1 Y ya. Inverse-nya begitu ya. Fungsi inverse dari Y-nya. Nah, nanti kalau Mas Mbak hitung jawabannya adalah 43 ppm ya, 43 part per million. Oke. Nah, kita nonton nonton video dulu ya. Jadi hasil riset ini sudah ada luarannya berupa paten ya. Nah, ini adalah videonya. Kita nonton sebentar. Share sound. Oke, selamat menonton Mas Mbak. Pemanasan global merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian. Efek nyata pemanasan global telah mempengaruhi perubahan iklim di dunia. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pemanasan global adalah agrikultur, di mana peternakan termasuk di dalamnya. Data menunjukkan 20 hingga 60% dari emisi gas metan agrikultur berasal dari aktivitas peternakan, terutama ternak ruminansia seperti sapi, domba, dan kambing. Meskipun presentasi produksi gas metan tidak sebesar gas karbon dioksida, namun gas metan menghasilkan efek pemanasan global 17 kali lebih besar. Mitigasi produksi metan oleh ternak ruminansia yang berkembang di Indonesia hanya sebatas penelitian in vitro atau skala laboratorium. Mitigasi yang menggunakan ternak secara langsung atau in vivo sangat sedikit karena mahalnya biaya pelaksanaan dan fasilitas pendukung yang tidak tersedia. Terobosan perlu dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Alat pengukuran greenhouse gases sudah banyak berkembang di negara-negara maju. Namun, di Indonesia, teknologi serupa hanya dimiliki oleh Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. Atas dasar hal tersebut, kami menciptakan alat produksi greenhouse gases dengan harga yang terjangkau, namun dengan fungsi yang maksimal dan juga handal. Iklimnesia menghadirkan inovasi berupa metan chamber. Alat ini berfungsi untuk menghitung produksi greenhouse gases yang dihasilkan oleh ternak secara real-time, berbasis IoT, melalui sensor gas yang dipasang. Hasil tangkapan sensor akan terhubung dengan dashboard website yang dapat diakses menggunakan smartphone ataupun komputer kapan saja dan di mana saja. Data yang diperoleh dapat menjadi dasar penelitian dan pengembangan teknologi pakan untuk menurunkan produksi greenhouse gases yang menyebabkan pemanasan global. Iklimnesia for the better future. Oke, nah itu contoh video kolaboratif ya, apa namanya, dengan peternakan ya. Jadi apa namanya, banyak peluang dari kita ya meneliti dengan bidang lain begitu ya. Nah, apalagi misalkan di peternakan itu kan yang sudah ada kan teknologi pertanian ya. Nah, namun yang belum ada kan jurusan teknologi peternakan. Nah, di sanalah kemudian kita punya peluang begitu ya untuk berkolaborasi. Nah, belum lagi kolaborasi dengan psikologi ya, kedokteran dan sebagainya yang dilakukan oleh Prof. Narno ya. Nah,
kita bisa menyelesaikan ini dengan Excel, Mas Mbak ya. Nah, jadi coba saya share screen Excel-nya. Mungkin Mas Mbak pernah ya membuat persamaan dari sebuah tabel ya. Nah, kita coba akan praktekkan. Sebentar, share screen. Oke, nah ini ya. Semoga sudah muncul untuk oke. Nah, kemudian kita tinggal kopas, Mas Mbak ya. Tadi ada konsentrasi gas dan ada tegangan output sensor. Nah, ini ya. Nah, tadi itu yang ditanyalah konsentrasi gasnya ya, kalau diketahui tegangan outputnya. Maka bisa kita ubah ya, bahwa ini adalah X-nya ya, yang diketahui X-nya. Tadi tegangan output sensornya kan 3,2 ya. Sementara yang konsentrasi gas itu Y-nya. Nah, kita cut dulu ini di sini, Ctrl X, Ctrl V ya. Nah, ini. Nah, gimana kita menyusun persamaannya ya? Langkah pertama adalah di blok dulu ya. Di blok, kemudian klik insert teman-teman ya. Nah, klik ini scatter ya di atas ini. Insert, kemudian scatter, pilih yang ini. Nah, muncul nih garisnya ya. Nah, terus bagaimana memunculkan persamaannya ya? Klik di sebelah kirinya di chart design ya. Add chart element. Kemudian pilih trend line ya. Nah, pilih linear. Nah, nanti akan ada garis tuh, ada garis regresi ya namanya ya. Nah, ini garis putus-putus ini ya. Nah, kita bisa memunculkan persamaannya. Caranya gimana ya? Diklik garisnya, kemudian diklik format trend line ini ya. Nah, format trend line. Nah, kita munculkan nih. Ada tulisan display equation on chart ya. Nah, udah muncul ya. Nah, ini adalah persamaan dari atau model ya. Model dari persamaannya. Nah, kita sudah tahu nih bahwa dari tabel ini kita peroleh ya besarnya Y. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Y sama dengan 13,646 X ya. Min 0,47. Nah, dan ini kalau kita tahu tadi 3,2 ini berapapun ya. 3,2. Nah, kita masukkan nih sama dengan fungsinya ya. Nah, ini dikalikan dengan yang ini, apa sel yang ini ya. Nah, 20. Nah, kita tahu bahwa kalau dia 3,2 volt ya, ketemu ppm-nya 43 ppm ya. Nah, jadi begini cara teman-teman untuk membuat sebuah model persamaan ya dari data ya. Nah, oke ini nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat ya, saya rekam Zoom ini nanti teman-teman bisa menyimak kembali rekamannya ya. Nah, oke kita kembali lagi ke materi teman-teman ya. Nah, ini tadi 43 ya jawabannya benar ya. Nah, ini ada jawabannya. Jawabannya adalah 43. Oke. Nah, terus pertanyaan nih ya. Nah, kalau sudah ada Microsoft Excel, berarti nggak perlu dong kita belajar regresi lagi ya. Ngapain kita belajar regresi? Toh sudah ada Microsoft Excel. Oleh karena itu, kuliah pada malam hari ini kita tutup ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, enggak ya. Kita tetap tetap perlu belajar ya. Nah, bercanda ya, bercanda. Jadi meskipun sudah ada Excel ya, kita masih perlu belajar regresi ya. Apa alasannya? Nah, ini pertama pemahaman konsep ya. Nah, kita tadi cuman klik-klik, kita nggak tahu. Kok bisa sih ketemu persamaan itu ya? Nah, maka Excel itu memang menyediakan tools ya, alat ya untuk menghitung regresi, tapi tidak memberikan pemahaman yang mendalam. Bagaimana kemudian konsep dan teori di balik regresi? Kok bisa tiba-tiba ketemu persamaan tadi ya?
Nah, padahal kalau kita memahami konsep dasar regresi ya, nah kita bisa memahami bagaimana model regresi dibuat tadi ya. Tadi modelnya adalah 13,646X ini ya. Nah, modelnya tadi yang ini Mas Mbak, 13,646X min 0,4797. Nah, kita bisa tahu ini kok bisa muncul ini dari mana ya. Nah, kenapa kok itu penting ya? Nah, setelah kemudian tahu modelnya, nah kita bisa menginterpretasikan ya apa maksud dari persamaannya ya. Apakah kan regresi itu kita membuat model ya yang harapannya bisa memprediksi nilai. Nah, seberapa tepat nanti nilai prediksinya. Nah, itu kita bisa membuat interpretasi ya, atau penerjemahan ya. Yang kedua, nah ini menilai validitas hasil, kebenaran hasilnya ya, dan menentukan apakah modelnya sesuai untuk data yang diberikan atau tidak. Nah, tadi kita menggunakan model linear, Mas Mbak ya, persamaannya ya. Nah, ini jadi ada banyak model nih ya. Kalau Mas Mbak klik di sebelah kanan ini ya. Nah, ada linear ya, ada eksponensial ini ya. Ada logaritmik, ada polinomial. Nah, mana model yang mau kita pilih? Nah, jadi itu pentingnya kita belajar regresi ya. Kita bisa tahu model mana yang paling tepat yang mau kita pilih, Mas Mbak ya. Nah, jadi yang pertama adalah pemahaman konsep ya. Jadi kita tetap perlu belajar konsep regresi ya meskipun sudah ada Microsoft Excel. Yang kedua adalah, nah ini berkaitan dengan yang pertama ya, lebih lanjut ya, menginterpretasikan hasil. Jadi bagaimana kita menerjemahkan hasil ya. Nah, jadi Excel hanya menghasilkan output tanpa memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana cara menerjemahkan hasil tersebut ya. Nah, harapannya dengan pemahaman regresi, Mas Mbak bisa yang pertama menilai kualitas model ya, termasuk koefisien determinasi atau sering dikenal dengan R square ya, dan nilai-nilai P. Jadi ini masih sangat berkaitan dengan statistik ya. Jadi kalau Mas Mbak ingat nilai P itu 0,05 ya, menolak hipotesis H0 menerima H1. Nah, itu masih dipakai ya di regresi ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, memahami apakah model tersebut cocok dan apakah ada masalah seperti, nah ini masalah-masalah berkaitan dengan regresi ya. Ada multikolinearitas dan ada heteroskedastisitas ya. Nanti Mas Mbak bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, contohnya kalau di Excel tadi ya, kita bisa menampilkan R square-nya dengan cara ya tinggal diklik ya. Nah, ini ada ya, display X square value on chart. Nah, akan muncul nanti R square-nya. Ketutupan ya. Oke, nah ini kita bisa munculkan ya. Wah, kok nggak muncul ya? Bentar. Karena mungkin sudah diperbesar ya. Saya coba ulang lagi langkahnya ya. R square itu menjelaskan seberapa dekat model kita dengan kondisi yang sebenarnya ya. Nah, ini insert, kemudian scatter ya. Pilih scatter, kemudian diklik ya. Add chart element, pilih trend line, pilih linear ya. Nah, kemudian diklik ini. Nah, display equation dan display X square. Nah, ini muncul ya X square-nya ya. Nah, X square-nya adalah 0,9981. Nah, ini apa maknanya ya? Nah, jadi kalau nilai X square itu dari 0 sampai 1, Mas Mbak ya. Kalau dia nilainya 1, berarti tepat eh, antara model kita dengan apa data ya, tepat berimpit ya. Nah, ini kalau kita berbesar kan masih ada yang nggak berimpit ya, masih ada errornya ini ya, sehingga dia nggak berimpit. Nah, ini menunjukkan adanya selisih ya dari 1 ya. Tapi kalau 0 R square-nya ya itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi model persamaan kita itu tidak bisa menggambarkan eh, data ya kalau 0 ya. Jadi dalam kita membuat model regresi kita ingin R square yang setinggi mungkin ya. Kalau bisa mendekati 1 ya. Nah, meskipun itu sulit tercapai ya karena ada error dalam pengukuran. Ingat data ini itu bukan data dari mana ya, tapi ini data dari pengukuran ya. Nah, jadi seberapa berkualitas datanya Mas Mbak nanti modelnya itu bergantung pada
proses pengukuran yang Mas Mbak lakukan begitu. Oke, itu yang kedua ya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kita perlu memahami regresi? Nah, ini mengidentifikasi dan menangani kesalahan ya. Jadi misalkan ada outlier ya, Mas Mbak mungkin masih ingat di statistik ya, data yang menyimpang ya. Nah, kita bisa tahu tuh karena dia mempengaruhi ke model persamaan kita ya. Nah, atau menilai apakah regresi yang kita lakukan sudah benar ya, terutama ketika datanya tidak sempurna, terutama data yang tidak terdistribusi secara normal gitu ya. Nah, itu perlu teknik sendiri dalam melakukan analisis regresi. Yang keempat ini ya. Nah, Excel itu masih paling dasar. Padahal kita bisa jadi butuh apa namanya software lain ya untuk menganalisis ya. Nah, ada Python, ada MATLAB ya. Ada R, R ini yang open source ya. Jadi kalau Mas Mbak pakai SPSS, nah itu kan krek-krekan ya berbayar. Nah, kalau R itu dia open source ya. Jadi kita dengan software ini kita bisa melakukan analisis regresi yang lebih kompleks ya dan juga lebih besar ya. Misalkan datanya ada jutaan atau puluhan juta data gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan software. Meskipun kalau di skripsi ya, tentu Excel sudah cukup ya Mas Mbak ya. Nah, kemudian yang kedua menyesuaikan model regresi untuk memenuhi kebutuhan spesifik ya atau kondisi yang unik yang bisa jadi tidak didukung oleh Excel ya. Jadi Excel itu masih sangat terbatas Mas Mbak ya. Nah, misalkan ini dia tidak bisa memodelkan dalam bentuk apa namanya logaritma natural ya. Bisanya logaritma biasa begitu ya. Nah, ini kita bisa kembali ke Excel-nya ya. Nah, ini dia bisanya eksponensial, logaritmik, polinomial, power ya, dan moving average. Padahal mungkin kita butuh dalam logaritma natural gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu software lain ya, tidak bisa menggunakan Excel. Kemudian menyediakan dasar untuk metode lain ya. Nah, jadi di Excel juga X-nya hanya satu Mas Mbak ya. Nah, ini. Jadi kita bolak-balik Excel sama slide ya. Nah, di Excel itu hanya satu X-nya ya, tegangan output sensor. Padahal bisa jadi ini misalkan dipengaruhi oleh temperatur misalkan ya. Nah, ini temperaturnya 24 ya, 25 misalkan. Fluktuatif misalkan ya. Bisa jadi dia dipengaruhi seperti ini. Jadi X-nya ada dua, ada X1, ada X2. Nah, terus gimana caranya? Nah, Excel nggak bisa. Maka Mas Mbak perlu menghitung ya dengan manual atau dengan software lain ya. Nah, regresi berganda ya atau regresi multivariat ya ibarat istilahnya ya untuk analisis lebih dari satu variabel independen ketika X-nya lebih dari satu. Kemudian kalau non linear dia ya bukan yang linear. Nah, dan juga kalau digunakan metode statistik tingkat lanjut ya. Nah, dia memerlukan dasar regresi. Nah, jadi 5 alasan ini Mas Mbak ya. Jadi meskipun sudah ada Excel, Mas Mbak tetap perlu belajar konsep regresi ya. Nah, kira-kira Mas Mbak bisa menambahkan nggak? Kenapa sih kok kita perlu belajar regresi gitu, padahal sudah ada Excel? Nah, silahkan. Bisa ketikkan di kolom komentar ya. Kira-kira pengetahuan apa lagi yang bisa Mas Mbak dapatkan ya dengan belajar regresi? Sekali lagi, ini sudah ada di Excel ya Mas Mbak ya. Nah, atau mau ada yang open mic dipersilahkan ya. Nah, ini yang paling penting alasannya ya. Kenapa kok Mas Mbak perlu belajar regresi ini penting sekali ya? Jawabannya adalah ini ya. Nah, karena UTS dan UAS tidak boleh bawa laptop ya. Dan berarti tidak bisa pakai Excel, harus ngitung manual. Makanya Mas Mbak perlu belajar regresi. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pentingnya belajar regresi, teman-teman? Silahkan kalau ada. Kalau ada pertanyaan.
Oke, belum ya. Oke. Oke, untuk digunakan. Oke, ini ada eh, menarik ya dari Mas Faiz ya untuk digunakan dalam bidang lain ya. Nah, seperti machine learning betul ya. Jadi tadi ya untuk itu sudah terjawab ya di nomor 5 ini ya untuk metode statistik lanjutan ya. Nah, machine learning AI, nah itu sebenarnya metode statistik teman-teman ya kalau teman-teman lihat rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau teman-teman belajar regresi ya, bahkan metode regresi ini dipakai oleh profesor di MIPA ya, Prof. Imam Solehuddin ya. Nah, Prof. Imam ini beliau memodelkan infiltrasi dari saluran irigasi dengan metode numerik ya. Nah, jadi ini beliau sangat mendalami metode numerik ya. Bahkan mengantarkan metode numerik ini mengantarkan beliau untuk meraih gelar profesor ya. Nah, ini saya membaca salah satu paper beliau ya. Jadi beliau memodelkan 4 jenis akar ya, akar A, akar B, akar C, akar D. Nah, di mana parameter-parameter akarnya seperti ini. Nah, ini parameter akar ini itu diperoleh melalui regresi teman-teman ya. Nah, disebut juga dengan parameter fitting. Itulah mengapa nama lain dari regresi ya. Jadi nama lain dari regresi itu adalah namanya curve fitting teman-teman ya. Nah, atau bagaimana pencocokan kurva ya supaya cocok gitu dengan grafiknya ya, atau dengan kurvanya ya. Nah ini dari 4 model akar ya, akar A, akar B, akar C, akar D ya, kemudian di plotting ya. Karena sudah tahu persamaannya dari setiap akarnya, maka dia bisa pada sumbu X berapapun ya bisa diplot ya teman-teman ya. Dengan syarat apa? Tahu model persamaannya ya. Nah, dari sini kemudian beliau mendesain saluran irigasi yang baik itu seperti apa ya. Nah, termasuk mungkin teman-teman tahu ya teknik tetes ya di dalam peternakan, pertanian ya. Jadi airnya itu nggak pernah disiram teman-teman ya. Tanamannya itu nggak pernah disiram banyak gitu, tapi ditetesin, ditetes, tetes, tetes gitu ya. Nah, jadi nggak pernah disiram dalam jumlah besar ya. Nah, itu bisa dimodelkan ya bagaimana pengaruh apa namanya penyiraman dengan teknik tetes terhadap pertumbuhan tanaman ya. Nah, oke, kita melanjutkan. Ini sebagai wawasan aja bagi teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengertian ya. Nah, tadi kita sudah memahami pentingnya regresi teman-teman ya. Nah, jadi regresi itu diketahui pasangan-pasangan nilai ya. Jadi di sini ada variabel independen. X itu variabel independen ya. Independen. Variabel bebas ya. Nah, variabel Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikat ya. Nah, di sini teman-teman ada yang follow IG-nya Pak Nopri nggak ya? Bisa raise hand yang follow IG-nya Pak Nopri. Jadi IG-nya Pak Nopri itu inspiratif teman-teman ya. Nah, beliau sering diundang ke berbagai radio, acara ya. Nah, jadi di IG-nya Pak Nopri pernah dijelaskan bahwa kehidupan kita itu hakikatnya adalah Y sama dengan Fx ya. Nah, di mana X itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan ya. Tindakan, bebas ya tindakannya ya. Teman-teman mau ngerokok, mau nge-vape ya, mau apapun itu bebas ya tindakannya. Tapi, nah ini, Y-nya ini ya, kan ini kan variabel independen ya. Nah, Y-nya ini terikat teman-teman ya, dependen. Nah, ada dampaknya ya. Nah, dan dampaknya ini tidak terikat teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang suka merokok ya, nah dampaknya bisa jadi kena kanker paru-paru ya. Nah dampaknya misalkan kanker ya, kantong kering ya, karena rokok 30.000 ya. Sebulan kalau teman-teman satu harinya satu bungkus saja ya, udah 900.000 ya, buat rokok doang ya, belum makan dan lain sebagainya ya. Maka teman-teman yang perempuan hindari ya nanti ya calon suami perokok ya, karena uangnya cepat habis ya. Nah, atau apa namanya teman-teman misalkan mencuri ya, nah itu bebas teman-teman ya. Nah tapi dampaknya apa? Nah bisa jadi di penjara ya, atau kalau paling berat di negara Arab ya
teman-teman bisa dipotong tangannya ya, dampaknya ya. Nah, jadi seperti itulah kehidupan ya, teman-teman. Ini bisa cek ya di Instagramnya Pak Nopri ya, terkait dengan filosofi filosofi Y sama dengan Fx ya. Nah, jadi X itu dia sembarang ya, independen, bebas, Y itu adalah dependent. Nah, regresi diketahui nih titik-titiknya seperti ini. Ingin tahu kemudian bagaimana persamaannya ya, Y sama dengan Fx-nya. Jadi regresi itu adalah metode statistik ya. Teman-teman udah belajar mungkin ya di statistik ya. Tapi ini di metode numerik lebih lebih sulit ya tingkatannya ya. Nah, untuk memahami hubungan ya antara variabel bebas, variabel dependen ya, Y dengan satu atau lebih variabel independen ya, variabel bebasnya ya, mau X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini pengertian dari regresi. Tujuannya apa teman-teman ya? Nah, tujuannya untuk membuat model ya. Model itu sekali lagi persamaan ya. Membuat model untuk memprediksi nilai variabel dependen ya. Memprediksi Y berdasarkan nilai variabel independen. Jadi meskipun datanya sampai sini, tapi teman-teman bisa memprediksi tuh kalau misalkan di sini ya. Nah, kalau dia X-nya di sini misalkan Y-nya berapa? Nah, bisa tahu ya. Nah, ini disebut dengan ekstrapolasi. Jadi dengan regresi kita bisa melakukan interpolasi, ya, mencari data di dalam data yang disediakan ya. Misalkan data disediakan ini, tapi kita mau mencari nilai di sini nih, itu bisa ya. Atau juga bisa ekstrapolasi ya. Nah, kita mau cari yang di sini atau cari yang sangat jauh ya. Nah, kita bisa teman-teman ya. Nah, jadi ada dua kata kunci ya. Memahami hubungan antara variabel dependen yang satu dengan lebih, yang kedua adalah membuat model untuk memprediksi ya. Memprediksi. Jadi memahami hubungan dan memprediksi. Jadi kata kunci regresi ada dua ya. Memahami hubungan dan yang kedua adalah memprediksi. Nah, dari sini ya muncul meme teman-teman ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Nah, muncul meme ini ya. Nah, apakah aku harus mempelajari regresi ya, agar aku bisa memahami hubungan kita dan memprediksi status hubungan kita ke depannya ya. Nah, tujuan dari regresi tadi ya, ada dua. Yang pertama untuk memahami hubungan dan yang kedua adalah memprediksi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak mau di friendzonin ya, perlu banget belajar regresi ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi tadi pengertiannya, nah tujuannya apa ya? Tidak hanya ternyata tidak hanya memodelkan hubungan dan juga memprediksi nilai ya. Ada tujuan tambahan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan ya. Nah, jadi misalkan ada variabel bebasnya X1, X2, X3 ya. Nah, mana di antara variabel bebas ini yang paling berpengaruh? Apakah X1, X2 atau X3 gitu ya? Misalkan teman-teman meneliti pengaruh ya, pengaruh jenis pupuk ya, jenis tanah dan apa misalkan ya, volume air ya terhadap tinggi tanaman ya, tinggi tanaman. Nah, jadi jenis pupuk ini adalah X1, jenis tanah ini adalah X2 dan volume air ini adalah X3. Tinggi tanaman adalah Y. Nah, teman-teman diminta mencari mana antara jenis pupuk, jenis tanah, dan volume air yang paling berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Nah, ini bisa terjawab nanti dengan regresi. Karena bisa tahu kekuatan ya dari setiap variabelnya. Oh, ternyata setelah kita teliti gitu, hitung regresi, oh ternyata yang paling berpengaruh itu adalah jenis pupuk. Ya. Nah, maka kita bisa fokus tuh ke jenis pupuk. Nah, jadi tanahnya bisa apapun misalkan ya, mau tanah liat, tanah humus, tanah pasir dan sebagainya ya. Nah, itu kurang signifikan misalkan ya kalau berdasarkan hasil apa namanya perhitungan regresinya. Nah, kemudian jenis-jenis regresi ada dua ya. Nah, di pekan ini kita bahas di pertemuan ini ya, kita bahas regresi linear. Rabu kita bahas regresi non-linear ya. Regresi linear ditandai dengan pangkat X-nya yang pangkat 1 ya.
Nah, kalau nonlinear itu sudah pangkat 2 ya, pangkat 3 dan seterusnya ya. Bahkan pakai logaritma, pakai eksponen, pakai logaritma natural dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah cakupan dari regresi non-linear. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oh ya, nah ini tujuan terus kalau kita tahu persamaannya untuk apa sih, Pak? Nah, ini kita persamaan sudah tahu nih. Y sama dengan katakanlah 0,37 X min 0,56 misalkan modelnya ya. Terus untuk apa persamaan ini? Nah, ini untuk dimasukkan dalam coding teman-teman ya. Dimasukkan dalam Arduino, dimasukkan dalam Raspberry Pi, dimasukkan dalam SP32 dan sebagainya. Jadi di coding kita itu harus mencakup ya regresi ini. Nah, regresi ini di dalam kontrol disebut juga dengan fungsi transfer ya. Nah, jadi ini berkaitan. Fungsi transfer itu kan yang menghubungkan antara input dan output ya. Jadi ibaratnya kalau ini ada input ya, kemudian ada fungsi transfer di sini. Nah, fungsi transfer ini akan mengubah input menjadi output ya. Nah, di sini inputnya X ya, fungsi transfernya adalah Y sama dengan Fx ya. Nah, outputnya adalah Y. Nah, ini dimasukkan dalam coding. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh skripsi kakak tingkat Anda yang saya bimbing. Ini membuat sensor intensitas UV ya. Jadi intensitas UV itu dari 1 sampai 11. Di mana kalau di atas 5 itu berbahaya ya. Nah, 11 ini sudah gosong teman-teman ya. Teman-teman ya. Panas banget ya. Nah, kalau yang aman itu 1 sampai 4 itu aman ya, indeks UV-nya ya. Teman-teman nggak perlu pakai sunscreen. Tapi kalau di atas 5, nah itu dikombinasikan pakai sunscreen. Nah, Iya, iya. nggak ada yang bocor ya. Mbak Santi Melda. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ya, fungsi transfernya ya. Ada arus ya, itu sama dengan 113 kali intensitas ya. Nah, jadi kalau untuk mencari intensitas ya, tinggal di inverse intensitas, berarti arus dibagi 113 ya. Nah, ini itu dimasukkan dalam coding ini ya. Nah, ini. Jadi di Arduino teman-teman ya. Nah, ini persamaan yang digunakan ya. Ini cara bacanya gini. Ini dia pakai Arduino, dia pertama membaca pin 8 ya. Pin A8. Nah, ini nilainya dalam milivolt ya. Nah, kemudian dari milivolt tadi itu dikondisikan ini ya. Nah, dikalikan dengan 8 bit ya. Dibagi 1024 dikalikan dengan 5 volt ya. Ini supaya bisa tahu berapa voltnya ya. Nah, kemudian di sini arus ya. Nah, tegangan dikalikan 100 dibagi 4,3 kali 3,7. Nah, ini dari datasheet teman-teman ya. Nah, arus ini dari datasheet. Datasheet dari sensornya. Nah, kemudian intensitasnya ini ya. Nah, intensitasnya ini dari persamaan ini juga dari datasheet ya. Nah, arus dibagi 113. Kemudian UV indeksnya ini dari pengukuran. Nah, ini dari pengukuran. Dari pengukuran ini ketahuan nih fungsi transfernya ya. 4,89 X ya. Dari regresi ya. Ini regresi linear ya. 4,89 X min 3,09. Dimasukkan ya. Nah, sehingga nanti bisa tampil ya. Nah, jika indeks UV indeksnya kurang dari 0, itu dijadikan 0 aja ya, dibulatkan ke 0. Jadi misalkan nanti nilainya min 2 ya, min 1, maka akan dibaca 0 ya. Nah, atau kalau dia di atas 11 itu juga 0 juga ya. Nah, jadi yang akan muncul hanya 1 sampai 11. Nah, mungkin Mas Mbak bertanya-tanya, kenapa sih kok muncul ide ini ya, Pak Sindik ya? Nah, ini idenya awalnya dari kebiasaan masyarakat yang suka berjemur ketika COVID ya. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat di awal-awal COVID ya, banyak orang yang berjemur ya. Tapi kalau teman-teman berjemurnya salah ya, bukannya sembuh yang didapat, tapi malah kanker kulit yang didapat ya. Nah, kalau kemudian indeks UV-nya di atas 5 ya, itu bisa berpotensi menyebabkan kanker kulit. Nah, gimana caranya? Jadi perlu bikin alat ya. Kalau dia indeks UV-nya aman ya di bawah 5 silahkan berjemur. Tapi kalau di atas 5 ya jangan berjemur ya. Nah, jadi latar belakangnya itu Mas Mbak.
Nah, jadi sekali lagi, setelah Mas Bak mendapatkan model regresi ya, yang bentuknya persamaan ya, sudah membuat persamaannya, itu yang kemudian dimasukkan dalam coding ya. Maka regresi ini seharusnya penting sekali ya. Codingannya Mas Mbak benar atau tidak ya, itu bergantung dari persamaannya ini ya. Nah, ini ada 3 titik, 4 titik, 2 titik dibuat modelnya. Kalau ini salah teman-teman ya, maka semuanya akan salah ya. Nah, jadi Mas Mbak nanti yang berencana membuat alat ya, nah itu perlu dicek ya model persamaannya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, diketahui ini pasangan-pasangan data ya, X1Y1, X2Y2, X3Y3 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa menyusun persamaan linearnya. Ini sebenarnya seperti persamaan garis biasa ya, yang teman-teman sudah pelajari di SMA ya. Y sama dengan MX plus B ya. Nah, di mana M ini adalah gradien. Sebentar, anak saya nangis ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, M ini adalah gradien, kemudian eh, B-nya ini apa teman-teman? B-nya ini yang berpotongan dengan sumbu X ya. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Nah, ini B-nya ya. Nah, kemiringannya itu M ya, kemiringannya ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini adalah yang berpotongan terhadap sumbu Y, A0 ya. Itu sama dengan B ya, kalau di persamaan ini. A1 ini adalah gradiennya ya. Dan karena ini prediksi teman-teman ya, ada errornya ya. Nah, ini. Kita bisa lihat ya, dari data titik ini 1, 2 ya. Nah, ada titik-titik ini. Ini saya fokus ke grafik ya teman-teman ya. Nah, ini ada error nih ya. Ini nilai yang sebenarnya, tapi model teman-teman memprediksinya di sini. Sehingga di sini ada error ya. Nah, error ini adalah ya nilai yang terukur, ini nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai prediksi. Nah, error di sini disebut juga dengan nilai residual ya. Nah, sampai sini bisa paham ya bahwa Y sama dengan A0. Ini model persamaan garis biasa A1X plus E, di mana E-nya ini adalah error dari Y yang terukur dikurangi dengan Y prediksi. Ingat, tujuan Mas Bak buat regresi itu untuk membuat prediksi tadi ya. Nah, untuk memprediksi, untuk meramalkan ya bahasa kerennya ya. Bukan nggak bisa ngecek hodam tapi ini ya untuk apa namanya regresi ini ya. Nah, karena itu udah beda beda dunia ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari sini kemudian metode statistik ya mengajarkan bahwa E-nya itu perlu dikuadratkan, Mas Mbak ya. Jadi tadi kan bukan hanya 1 titik ya yang ada errornya ya. Ada banyak titik ya. Nah, ini ada 1, E1, ada E2, E3, dan ada E4. Ini kalau 4 data. Kalau ada 10 berarti nanti ada 10 E gitu ya. E1, E2, E3, E4, dan seterusnya ya. Nah, jumlahan E ini itu perlu dikuadratkan, Mas Mbak ya. Nah, jadi sigma ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N EI kuadrat. Nah, ini perlu dikuadratkan ya. Sehingga nanti rumusnya adalah YI terukur ya. YI terukur dikurangi dengan YI prediksinya ya. Nah, dikurangi dengan min MX plus B ya. Nah, ini kan jadi min MX min B ya. Nah, ini perlu dikuadratkan. Nah, dan untuk mencari nilai fitting ya supaya cocok dengan grafik yang paling baik, maka harus dicari nilai SR yang minimum. Nah, dari kalkulus kita sudah belajar bagaimana meminimumkan atau memaksimalkan sebuah fungsi. Mas Bak masih ingat tidak bagaimana caranya ya? Kalau ada fungsi, kita ingin mencari nilai minimum atau maksimumnya bagaimana? Bisa open mic silahkan. Salah nggak apa-apa ya. Gini, Silakan, Pak. silakan Mas Faiz. Diturunkan 2 kali, Pak.
Diturunkan 2 kali atau 1 kali? Eh, kayaknya 2, Pak. Kalau 1 kan cuman nyari laju perubahan aja. Oke. Yang lain, teman-teman, masih kurang tepat ya. Di, eh, diturunkan 1 kali sama dengan 0. Oke, ya benar Mbak Maya ya. Jadi diturunkan sekali dan sama dengan 0 ya. Nah, itu untuk mencari nilai minimum atau maksimum ya. Oke, kalau yang 2 kali itu untuk mengetahui apa namanya defleksi ya atau skew ke kanan atau skew ke kiri ya. Nah, oke. Nah, di sini ya yang menjadi basicnya adalah kenapa sih kok harus dikuadratkan ya? Nah, ini. Jadi PR ya bagi teman-teman ya. PR yang pertama adalah, nah ini ya, dengan pengetahuan statistik ya dan distribusi normal. Nah, ini nanti akan saya posting ya di Elok ya. Eloknya sama dengan yang Pak Alex kemarin. Kenapa kok digunakan error kuadrat ya? Kenapa kok kuadrat di sini ya? Ini kuadrat ya. Kenapa kok bukan pangkat 3 atau pangkat 4? Nah, ini error ya. Nah, nanti teman-teman jawab di PR ya. Nah, jadi karena ini basicnya ya, ini basicnya, jadi harus dikuadratkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Oke, nah ini mulai masuk ke agak big brain time dikit ya. Tapi gampang nih teman-teman ya. Nah, tadi rumusnya ini ya. Nah, sehingga untuk bisa meminimalkan, kita perlu menurunkan DSR ya per D A0 ya. Nah, sehingga diturunkan nih terhadap A0. Maka dengan kalkulus ya. Nah, jadi kalkulus teman-teman 5 SKS itu masih bermanfaat ya. Jangan dilupakan. Nah, ini diturunkan terhadap A0, maka min ya. Min, kemudian ada 2 ya, min 2 sigma YI min A0 min A1 XI pangkat 1 ya, setelah diturun sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama diturunkan terhadap A1 ya. Tapi yang A1 di sini ada XI-nya ya. Nah, karena diturunkan terhadap A1. Ingat, bukan diturunkan terhadap X ya, tapi diturunkan terhadap A1 ya. Sama ya. Min 2 sigma YI min A0 min A1 XI, XI sama dengan 0 ya. Nah, jadi begini ya. Nah, karena ini sama dengan 0 teman-teman, maka duanya bisa hilang ya. Min 2-nya ini bisa hilang ya. Min 2-nya ini bisa hilang karena sama dengan 0 kan. Sehingga, nah saya tuliskan di papan tulis saja ya. Saya stop share dulu. Oke, share konten, whiteboard. Oke, tadi persamaannya adalah kita dapatkan eh, DSR per do A0 sama dengan min 2 sigma ya. YI min A0 min A1 XI ya. Jadi nanti yang II ini adalah X dan Y ya. Selain itu adalah A0 A1 teman-teman ya. Sama dengan 0. Ini berarti sigma YI min sigma A0 min sigma AI A1 sorry. A1 XI ya. Nah, jadi nanti kita pakai bahasa Gen Z ya. Skibidi ya, sigma, mewing dan sebagainya ya. Nah, yang kita pakai sigmanya aja ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian eh, ini yang terhadap A0 ya, terhadap A1 ya. Nah, min 2 sigma ya, YI min A0 min A1 XI XI ya. Nah, ini kita selesaikan sama dengan 0 ya. Ingat kalau sama dengan 0 min 2-nya bisa habis ya. Nah, ini kita selesaikan dulu min YI XI min
A0 XI ya. Dan min A1 XI kuadrat ya. Sama dengan 0, sama dengan 0. Oke. Nah, sigma A0 ya. Sigma A0 itu bisa kita tuliskan sebagai N kalikan A0 ya. Kan sigma A0 berarti kan dari I1 sampai N ya. Kan dan A0 ini nggak berubah ya. Dia kan nggak mengandung I ya. Maka A01 tambahkan A02 tambahkan A0 yang ketiga. Nah, ini sama dengan N A0 ya. Tambahkan sampai N A0 ya. Nah, jadi ini untuk apa namanya? Untuk eh, sigma A0. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya persamaannya yang ini menjadi sigma YI ya, sama dengan NA0 ya. Ini pindah pindah ke kanan ya. NA0 plus ya sigma. Nah, A1-nya itu nggak berubah, teman-teman ya. Nah, A1-nya bisa maju ke depan ya. Kan dia nggak mengandung I ya. Nah, bisa kita tuliskan. Nah, teman-teman harus ingat konsep penjumlahan sigma ya. Ini pindah ke kanan juga ini. A1 sigma XI. Sementara yang ini ya dengan cara yang sama menjadi sigma XI ya. A0-nya nggak berubah ya. Nah, tambahkan sigma, ini A1-nya kita keluarkan ya. Yang ini A1 sigma XI kuadrat ya. Plus sama dengan ya, udah ya, yang ini ya. Sama dengan sigma. Apa yang sama Mas Mbak? Nah, di sini kita bisa pisahkan ya A0-nya ya. Nah, di sini berarti kalau kita mau mencari A0 ya, eh, kita pisahkan N A0-nya sendiri. N A0 sama dengan sigma YI min ya. A1 bukan I ya. A1 sigma XI. Maka A0 sama dengan sigma YI per N ya. Min A1 kalikan dengan sigma XI per N ya. Nah, ini adalah rumus dari A0 ya. Atau ini bisa kita tuliskan ya. Sigma YI per N itu adalah rata-rata dari YI ya. Min A1 ya XI. Di mana YI sama dengan sigma YI per N dan XI sama dengan sigma XI per N. Nah, kita sudah punya nih A0-nya ya. A0-nya ini. Kita masukkan ke persamaan yang di sini ya. Nah, ini A0-nya. Sigma YI per N min A1 sigma XI per N. Nah, ini A0. Dikalikan ini ya. Kalikan sigma XI ya. Kemudian plus A6I kuadrat sama dengan sigma XIYI ya. Nah, kita kalikan ya. Ini berarti sama dengan sigma YI sigma XI per N ya. Yang kanannya juga dikalikan min A1 sigma XI kuadrat per N ya. Plus sigma XI YI. Nah, kita mau memisahkan A1-nya nih teman-teman ya.
Nah, A1-nya bisa kita keluarkan ya. Ini A1 dalam kurung ya. Sigma XI kuadrat ya. Nah, min sigma XI kuadrat per N ya. Nah, sama dengan ini pindah ke kanan. Sigma XI YI min sigma YI sigma XI per N ya. Nah, karena habis kita tambahkan dulu halamannya ya. Ini whiteboard. Tadi ingat-ingat ya. Atau saya hapus yang di sini ya. Saya hapus yang di sini biar nggak ke halaman baru ya. Berarti dia A1 ya. Nah, sama dengan langsung aja ya. Sigma XI YI min sigma XI sigma YI per N ya. Dibagi dengan sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N. Nah, supaya N-nya hilang gimana Mas Mbak? Ya dikalikan N semuanya ya. Dikalikan dengan N, yang di bawah juga dikalikan dengan N ya. Menjadi N sigma XI YI min sigma XI sigma YI per ya N sigma XI kuadrat ya min sigma XI kuadrat ya. Nah, jadi bedakan ya, ini sigma XI kuadratnya. Jadi bedakan antara sigma XI kuadrat dan sigma XI kuadrat. Nah, ini tidak sama teman-teman ya. Yang ini, itu X-nya harus dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Sementara ini dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan ya. Nah, ini ketemu A1-nya. Nah, kita sudah dapatkan nih rumus untuk mencari data-data ya, baik itu A0 maupun A1. Nah, ini nanti yang dituliskan di cheat sheet-nya Mas Mbak ya. Nah, A0-nya itu ini, A0-nya, dan A1-nya itu ini. Jadi kalau dituliskan ya, persamaan regresi itu adalah, kan tadi, Y sama dengan A0 plus A1X ya. Nah, itu sama dengan sigma YI per N min A1 sigma XI per N ya, plus ya, nah ini N sigma XI YI min nah ini yang dihitung oleh Excel teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu gimana sih Excel dapatkan rumusnya ya. Nah ini rumus yang dihitung oleh Excel ya. Nah dibagi dengan N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikalikan dengan X. Nah ini adalah persamaan regresi yang dihitung oleh Excel ya. Nah, kita coba ke latihan soal, Mas Mbak ya. Nah, oke. Oke, nah ini kita dapatkan ya rumus A0 dan A1-nya ya. Kalau Mas Mbak cek sama ya dengan penurunan yang sudah kita lakukan ya. Nah, oke. Kembali ke contoh soal ya. Jadi nanti Mas Mbak perlu membuat tabel seperti ini ya. Ada tabel XI, YI ya. Artinya tabel ini adalah perkalian dari XI dikalikan YI. Jadi XI-nya 10, YI-nya 0,8. Maka XI YI-nya berapa? 10 dikalikan 0,8. Ketemu 8. Ya. Jadi nanti Mas Mbak untuk menyelesaikan regresi perlu 2 kolom tambahan ya.
kolom ini. Dan ini XI kuadrat. Nah, 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, dan seterusnya. Baru kemudian pakai rumus ini ya, dimasukkan. Nah, ini ada sigmanya nih. Ini sigma XI 210, sigma YI 15,6, sigma XI YI 674, dan sigma XI kuadrat 9100. Maka dengan rumus ini tinggal masukkan A1 sama dengan N-nya ada berapa Mas Mbak? Ada 6 ya datanya ya. 6 kalikan. Sigma XI YI itu ini 674 ya. Nah, 6 dikalikan dengan 674. Nah, tadi kayaknya rumusnya panjang ya, tapi kalau dibuat tabel selesai ya. Min sigma XI 210 dikalikan dengan 15,6 ya, dibagi dengan 6. Sigma XI kuadrat 9100 dikurangi dengan 210 kuadrat ya. Nah, coba Mas Mbak hitung pakai HP. Berapa Belum, gue kepencet keluar. satunya? Kayak ada yang bocor suaranya ya. Coba Mas Mbak ketikkan di kolom komentar ya, berapa nilai A1-nya ya. 6 dikalikan 674 dikurangi 210 kalikan 15,6 ya. Ini saya berikan kurung ya. Nah, ini berapa A1-nya? Kemudian A0-nya juga sama ya. Itu adalah sigma YI per N ya. 15,6 dibagi dengan 6 min. Nah, tapi A1-nya harus tahu dulu nih. Berapa A1-nya? Dikalikan dengan A1 dikalikan XI. X rata-ratanya adalah 210 per 6. Berapa teman-teman? 0,073. Oke. Kita peroleh A1-nya adalah, nah teman-teman yang beda jawabannya bisa ya. 0,073 ya. Betul ya. 0,073 ya. Nah, itu digunakan untuk menghitung A0 ya. Nah, coba berapa? A0-nya berapa teman-teman hitung? 15,6 dibagi 6 min 0,073 kalikan 210 per 6 ya. Jadi Y sama dengan 0,073X ya. Kan bentuknya adalah Y sama dengan A1X ya. Plus A0 ya. 0,045 ya. Oke. 0,045 plus 0,045. Ini ya. Nah, kita cek dengan yang di Excel. Sama nggak ya? Nah, tadi kan kita udah ngitung tuh di Excel. Nah, ini ya. Loh, kok beda? Nah, ini. Kok beda? Nah, ada yang ingin berpendapat, teman-teman. Wah, jangan-jangan rumusnya salah. Ya. Ini rumusnya ya. Nah, harusnya ini, harusnya. Nah, kok bisa beda, teman-teman? Nah, apakah salah jawaban yang kita, proses yang telah kita buat? Nah, ada yang ingin berpendapat. Jadi kalau dituliskan ya, itu sama dengan jawaban teman-teman ya. Ingat, itu bukan jawaban saya ya. Y sama dengan 0,073X ya plus 0,045. Loh kok beda teman-teman? Nah, ada yang berpendapat? Silahkan. Apakah karena belum ditambah errornya, Pak? Bukan, belum tepat ya. Bukan itu Mbak. Ini sudah ada errornya ya. Tadi analisis error ini ya. Yang lain.
Silahkan teman-teman. Sebagai engineer itu teman-teman juga harus bisa troubleshooting ya, mencari akar masalahnya ya. Nah, jadi tidak hanya menyelesaikan masalah engineer ya, tapi juga mencari akar masalahnya ya. Akar masalahnya itu di mana sebenarnya ya. Sehingga kalau sudah tahu akar masalahnya ya, solusinya dengan mudah diberikan ya. Itulah kenapa ada istilah Einstein ya. Kalau dikasih tugas 1 jam untuk mengerjakan, maka 55 menit digunakan untuk memikirkan masalahnya dan 5 menit baru untuk jawabannya ya. Nah, itu troubleshooting itu lebih rumit daripada mencari solusi ya. Nah, coba teman-teman analisis kok bisa berbeda ini. Ketikkan di kolom komentar lagi. Tadi keliru nggak apa-apa ya. Tadi errornya tapi belum tepat ya. Yang lain. Atau saya coba panggil random ini ya. Nah, siapa ini yang muncul? Mas Alvito Fajar. Nah, kenapa kira-kira Mas? Bisa open mic? Kok bisa beda ya pakai hitungan dengan di Excel? Halo Pak. Halo, tes. Masuk Mas. Kenapa Mas? Kok bisa beda Mas? Troubleshoot ya. Oke. Eh, Mbak Anindya mungkin. Mbak Anindya Hastuning Tias. Kenapa kok beda Mbak Anindya? Sejauh ini belum tahu sih, Pak. Belum tahu ya. Oke, Soalnya yang tadi kan katanya errornya salah, terus saya nggak tahu lagi kenapa. oke, siap. Oke. Mbak Maya mungkin. Kenapa Mbak? Saya juga masih bingung, Pak, apa jawaban. Saya sendiri Oke. belum. Nah, teman-teman perlu ingat sumbu X dan Y-nya ya. Kalau al, sumbu X-nya itu konsentrasi gas ya tadi ya. Nah, sementara di Excel ini sumbu X-nya adalah tegangan sensor ya. Nah, maka ini perlu diubah ya. Nah, jadi kita ubah ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya ya. Jadi jawabannya benar semua ya. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Nah, kita plot coba ya ini. Kita plot. Ini kita hapus dulu ya. Insert. Langkah-langkahnya sama ya Mas ya. Ini ya. Nah, kita ini moment of truth ya. Benar nggak teorinya ya? Nah, ini linear. Kita lihat jeng 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 ya. Nah, format 10 line munculkan persamaannya. Nah, oke, ketutupan Mas ya. Nah, sama atau beda Mas Mbak? Nah, ini ya. Nah, persamaannya ya. Sama atau beda jawabannya? Dengan prediksi? Nah, sama ya. Nah, jadi kalau tadi itu inverse-nya ya. Jadi kalau tadi yang 13 itu kalau X sama dengan ya. Nah, ini kalau X sama dengan balik ya. Y min 0,04 ya. Sorry. Jadi kalau dia mau X sama dengan ya. Nah, ini berarti ini dibalik ya. 0,0731 X ya. Sama dengan Y min 0,04 ya. Maka X-nya tadi seper 0,0731 X ya min 0,04 sehingga dari tadi dapat 13, sekian tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah nanti Mas Mbak di UTS ya yang ngitung seperti tadi ya.
Nah, membuat tabel ya kuncinya. Maka nanti ketika UTS saya sarankan ya supaya tabelnya bagus bahwa menggaris ya. Nah, nggak harus beli, silahkan bisa pinjem ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi tadi masih tahu modelnya ya? 0,04 0,0731 X ya, min 0,045 ya. Bahkan teman-teman bisa lebih akurat ya daripada Excel ya, komanya bisa lebih banyak ya. Nah, ini masih modelnya ya yang menghubungkan antara X dan Y. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Sementara di soal itu yang diketahui Y-nya, ya, maka perlu di inverse tadi ya. Nah, ini jadi kita masih belum memasukkan 3,2 di sini. Kalau langsung masukkan salah ya. Kita cari inverse-nya dulu ya. Nah, X sama dengan tadi ya, 0,0731 X sama dengan ya, Y ini plus ya, min 0,045 ya. X-nya sama dengan eh, 1/0,0731 X Y ya, sorry, min 0,045. Baru 3,2 voltnya dimasukkan ke sini ya. Nah, itu ketemu nanti sekitar 43 ppm. Jadi kalau langsung pakai persamaan ini, teman-teman, salah ya. Nah, kecuali yang diketahui adalah 54 ppm misalkan ya, berapa volt, baru menggunakan persamaan yang ini. Nah, jadi seperti itu, Mas Mbak. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nah, saya yang tanya ya. Nah, lalu persamaan yang kita masukkan di Arduino itu yang mana? Persamaan yang ini kah? Atau persamaan yang ini, Mas Mbak? Atas atau yang bawah? Coba Mas Mbak ketikkan di kolom komentar. Yang kita masukkan ke Arduino itu yang mana? Persamaan yang atas atau persamaan yang bawah? Coba semuanya ngetik ya. Salah nggak apa-apa ya. Nah, kan kita punya dua persamaan nih. Nah, kita mau masukkan di Arduino atau di SP32 atau di Raspberry Pi atau di macam-macam ya, itu yang mana? Nah, persamaan yang atas atau yang bawah? Oke, Mas Zaki yang bawah ya. Yang lain, yang bawah. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Tentu yang dimasukkan yang bawah karena kita biasanya tahu tegangan sensornya ya. Nah, ini yang bisa kita ukur ya untuk mencari konsentrasi gas ppm-nya. Maka yang kita masukkan itu adalah persamaan yang ini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jadi terkadang tidak linear ya. Jadi kebetulan tadi kita dapatkannya linear ya. Terkadang model persamaannya itu non linear ya. Misalkan dia berbentuk eksponensial ya. Nah, bentuk pangkat ya atau bentuk per seperti ini ya. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, tiga hal ini, nah kita bisa dekati dengan model linear cara sumbu-nya ya. Nah, jadi kalau linear sumbu X sumbu Y-nya itu kenaikan linear ya. 10, 20 ya. Sumbu Y-nya juga sama ya. 20, 30 misalkan ya, 40. Nah, kita bisa mengganti sumbu Y dan sumbu X-nya ya. Nah, dengan melakukan transformasi bentuk non linear menjadi linear. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kemudian dari data pengukuran kita bentuknya seperti ini ya, Y sama dengan A1E eksponen ya, beta 1X ya. Maka kita perlu ubah sumbu Y-nya menjadi sumbu ln Y. Nah, jadi kita perlu plot ya, dan sumbu X-nya tetap ya. Sehingga kita peroleh nih, perpotongannya ya, itu adalah apa namanya, kalau istilahnya Y sama dengan A0 plus A1X ya, maka A0-nya itu adalah ln A1 ya. Nah, di sini persamaannya adalah A1E pangkat beta 1X
ya. Kemiringannya itu adalah beta 1 ya. Nah, ini kemiringannya. Atau kalau dia bentuknya seperti ini, A2 X beta 2. Nah, tadi kalau ini eksponen ya, ini X pangkat ya. Maka pakai log ya, baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Nanti hasilnya linear ya. Nah, di mana pepotongannya di sini A0-nya itu adalah log A2. Kemiringannya B2. Atau kalau bentuknya seperti ini nih, persamaan per ya. Nah, kita bisa ganti Y-nya seper Y dan X-nya seper X. Jadi kalau ada tabel tadi ya, ada tabel X, Y, maka kalau pakai data ini, maka kita perlu tambahan kolom lagi nih, len X berapa, len Y berapa misalkan ya. Nah ini nggak ditanya ya, len X-nya ya, berarti ini kita coret. Jadi X, Y, len Y, nah kemudian apa tadi? Len Y kuadrat ya, X kalikan len Y, dan seterusnya. Nah kita perlu menambahkan kolom-kolomnya ya. Oke, paham Mas Mbak? Proses mengubah non-linear jadi linear ya. Kita perlu mengubah sumbunya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Oke. Nah, tadi X-nya masih 1, teman-teman ya. Nah, ini PR ya. Ini PR yang kedua. Teman-teman, ini ada bentuk persamaan eksponensial ya. Coba teman-teman kemudian buat modelnya ya. Jadi eksponensial itu nanti Y sama dengan A1 E pangkat beta 1 ya. Nah, teman-teman harus tahu nih, berapa apakah Y sama dengan 0,032 E pangkat, misalkan ini ya, 0,5 X misalkan ya. Nah, dari data ini, teman-teman sampai tahu nih bagaimana modelnya. Tadi ya, kuncinya adalah dengan menjadikan Y-nya sebagai len Y. Ya. Nah, jadi ada tabel X, ada tabel Y, ya, ada kemudian tabel len Y. Kemudian ada X kalikan len Y, dan seterusnya ya. Oke, ini PR nomor 2 ya. Kita lanjut. Nah ini, kalau X-nya lebih dari 1 bagaimana Pak? Nah ini, kalau X-nya 2, 3, dan sebagainya ya. Ini misalkan X-nya sama dengan 2 ya. Maka di sini ada A0, A1, X1, A2, X2 ya. Nah, ditambahkan dengan errornya. Dengan cara yang sama ya, tadi basisnya dikuadratkan ya. Nah, kita dapatkan nilai pengukuran dikurangi dengan prediksi ya. Nilai pengukurannya YI. Nah, prediksinya ini ya. Nah, dikuadratkan. Dengan cara yang sama, teman-teman dapatkan ya. Diturunkan sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu hafalin ya. Rumus ini nggak perlu dihafalin ya. Teman-teman asalkan paham ya konsep tadi bahwa ini adalah error kuadrat ya. Sigma error kuadrat yang diturunkan ya. Nah, terhadap A0 ya maupun A1 ya. Nah, oke, nah dengan cara yang sama ya, kalau dia ada 2, nanti kita dapatkan persamaan ini teman-teman ya. Nah persamaannya lebih panjang nih. Nah ini, nah teman-teman nanti selesaikan sendiri ini ya. Nah A0-nya itu sama dengan berapa, A1 itu sama dengan berapa, A2 sama dengan berapa. Diselesaikan ya dengan cara metode substitusi. Nah teman-teman sudah dapat di SMA ya, kalau ada 3 ya, X1, X2, X3 ya, maka harus ada 3 persamaan ya. Sama, ini ada A0, A1, A2, maka ada 3 persamaan. Oke, nah kalau 4 ya, eh, kalau tadi satu variabel itu dia butuh 2 ya, kemudian 2 variabel itu butuh 3 ya, 3 variabel nanti butuh 4 dan seterusnya ya. Satu variabel tadi dia butuh A0, A1 ya. Kalau 2 variabel X ya, dia butuh A0, A1, A2 ya. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A0 plus A1, X1, A2, X2. Kalau 3 variabel ada 4 berarti ya. A0, A1, A2, A3.
Nah, tapi ini nggak keluar di UTS teman-teman ya, untuk yang lebih dari satu variabel ya. Nah, jadi nanti Y sama dengan A0, A1X1, A2X2. Nah, ini nggak keluar. Tapi kemungkinan kalau teman-teman meneliti tadi ya, pengaruh banyak variabel, nah teman-teman bisa menggunakan software ya, untuk menyelesaikan. Nanti langsung ketahuan tuh, berapa A0, A1, dan A2-nya. Nggak perlu ngitung manual. Tapi teman-teman tahu prosesnya ya. Oke, nah ini kemudian untuk PR ya. Nah, meskipun nggak masuk di UTS, teman-teman perlu mengerjakan ya. Nah, ini eh, coba cari modelnya ya. Sehingga ini bisa tahu persamaan ini. Ini PR ketiga ya. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu Y sama dengan A0 plus A1X1 tambahkan A2X2. Nah, berapa aja modelnya ya, model persamaannya. Udah ada tiga ya PR-nya ya. Oke, nah ini karena ada yang di SGLC masih sampai malam saya percepat aja ya, kasihan ya, satpamnya nungguin teman-teman. Oke, nah yang terakhir ya terkait seberapa dekat. Nah ini kita tadi ada istilah R square ya. Nah R square itu disebut dengan koefisien korelasi ya. Nah jadi nilainya 0 sampai 1. 0 itu tidak ada korelasi sama sekali, 1 ini berkorelasi secara sempurna ya. Dan sebagaimana teman-teman tahu, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah ya, milik Tuhan ya. Maka nggak mungkin ya R square-nya itu sama dengan 1 teman-teman ya. Nah, gimana ngitung R square ya? Nah, di sini ada ST, ada SR. Nah, SR itu tadi teman-teman sudah tahu ya, sum of residual ya, atau jumlahan error ya, jumlahan error. Nah, ST ini itu adalah eh, ini ya. Nah, bukan error tapi terhadap nilai rata-rata. Nah, ini beda ya. Kalau tadi SR itu adalah sigma ya. Jadi nggak tahu saya Gen Z itu mungkin belajar regresi ya sehingga muncul istilah sigma ya. Nah, saya nggak ada skibidi ini ya, sama Mewing nggak ada ini ya. Nah, SR itu YI min Y prediksi ya. Nah, itu adalah SR. Nah, kalau ST itu sigma juga. Nah, YI min Y rata-rata. Nah, jadi beda ya. Kalau ini tadi setiap titik, nah ini rata-ratanya berapa gitu, dikurangi terhadap error rata-rata. Jadi kalau ini tadi per titik, ya, nah ini rata-rata. Berarti dia sudah banyak titik tuh. Nah, R square itu diperoleh nih sama dengan ST min SR. Nah ini ST ya. ST itu sum of total ya, sum of rata-rata ini ya, min ya. Min SR per ST ya. Nah, dengan rumus ini ya. Nah, ini SR tadi. Nah, itu bisa tahu nih. Teman-teman masukkan ST-nya ini, SR-nya ini ya. Nah, ini ada ST dan SR, masukkan ke persamaan ini. Ketemu rumus R square ini. Ya. Sekali lagi saya ulang ya. R square itu ini. Ya. Teman-teman tahu SR itu ini. Ya. ST ini. Maka masukkan ini ke sini, ini juga dimasukkan ke sini. Ya. Nanti ketemu R square-nya ini. Nah, sekali lagi nggak perlu dihafal ya, karena teman-teman bisa bawa cheat sheet. Ya. Yang penting teman-teman pernah latihan soal. Nah ini ada tabel tambahan. Kalau teman-teman lihat tadi tabelnya hanya X, Y, Y ya, kemudian X kuadrat. Nah di sini yang ditanya juga adalah ada Y kuadrat. Ya. Maka teman-teman perlu menambahkan Y kuadrat di sini. Ada lagi nggak yang belum? Sudah ya. Nah tambahan satu kolom aja ya untuk mencari R. Masukkan nanti ketemu nilainya. Nah, sehingga nanti dengan cara yang sama teman-teman bisa tahu tuh berapa nilai R square-nya ya. Kalau di persamaan yang tadi kita lihat, nah ini tinggal masukkan ya R square-nya. Ada tulisan ya di sebelah kanan ini display R square value on chart ini ya, kanan bawah ini ya, saya goyang-goyangkan ini kursornya ya. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini muncul. Nah, enak ya kalau Excel ya. Nah,
Tapi di sini teman-teman karena sekali lagi nggak boleh bawa laptop ya, maka perlu ngitung manual ya. Nah, X square. Oke, kembali ke materi. Nah, PR yang terakhir nomor 4 ya. Nah, di sini teman-teman cari berapa nilai Galat standar dari estimasi. Nah, ini Galat standar ya. Teman-teman sudah belajar di statistik ya. SY per X sama dengan akar SR per 2. Sudah masih ingat? Nah, semoga masih ingat ya. Di uji hipotesis yang ini muncul ya, standard error ya. Nah, akar SR per N-2 ya. Nah, kemudian koefisien korelasinya kok nggak bisa saya geser. Nah, ini koefisien korelasinya R-nya ya. Nah, kemudian koefisien determinasi itu R square ya, dikuadratkan ya. Jadi setelah tahu koefisien korelasi R-nya, nah R square itu disebut dengan koefisien determinasi ya. Ini R koefisien korelasi R square, koefisien determinasi. Jadi tinggal dikuadratkan ya. Oke, mudah ya. Tapi jelas yang pertama adalah Mas Mbak perlu tahu fungsinya ya. Kalau nggak tahu fungsinya bisa nggak? Bisa bisa aja sih ya kan kalau X-square nggak perlu tahu fungsinya ya. Nggak perlu tahu A0 A1-nya tinggal dimasukkan ya. Nah, seperti itu. Sudah selesai ya. Kita ketemu hari Rabu jam 1 di kelas biasa. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Minggu depan sudah UTS ya. Kita UTS-nya tanggal berapa ya? Coba teman-teman cek. Saya perlu ngumpulin soal sebelum hari Jumat ya. Tadi kayak saya cek 11 Oktober deh, Pak. Oke, 11 Oktober ya. Oke. Oke, hari apa itu 11 Oktober ya? Dari Jumat, Pak. Hari Jumat. Wah, penutupan ya. Terakhir ya. Karena 13 Oktobernya saya ke Surabaya ya untuk Timnas ya. Jadi kemungkinan nanti pekan 9 itu kita online lagi ya Mas Mbak ya. Karena saya ada di Surabaya ya kemungkinan ya. Atau kita geser ke pekan 10-nya ya. Oke. Biar loading ya. Harusnya sih saya dapat jatah online-nya hanya 1 kali ya. Jadi Pak Alex sudah dipakai belum jatah online-nya teman-teman? Belum ya, offline terus ya, mantap. Berarti saya ambil ya nanti. Pokoknya 1 semester 4 kali online ya maksimal ya. Nah kalau di atas 4 itu sudah menyalahi aturan. Sama teman-teman juga punya jatah bolos ya. Nah silakan diambil jatah bolosnya ya. Nah nggak diambil juga nggak apa-apa ya. Asalkan ketika ngerjakan soal bisa ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Hati-hati di jalan teman-teman yang lagi di luar kos atau di luar rumah ya. Semoga sampai di jalan dengan selamat. Jangan lupa safety dalam berkendara. Dan Jogja banyak kelitih ya. Semoga teman-teman nggak kena ya. Nauzubillahi min dzalik. Saya tutup. Terima kasih. Kita jumpa hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat malam. Makasih, Kita jumpa Pak. lagi. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye semua.